ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota baru, Nusantara, terus dikebut pemerintah. Merealisasikan mega proyek tentu tak boleh lengah. Namun apakah semuanya telah diperhitungkan dengan seksama? Untung apa buntung ke akhirnya? Mari kita bongkar. Penajam Pasar Utara memenangkan hasil kajian yang telah dilakukan oleh pemerintah. Telah sah menjadi lokasi ibu kota yang baru. Banyak alasan yang mendasarinya. Salah satunya adalah 1. Risiko bencana minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. ya, namun berbeda dengan yang terjadi setelah Bapak Presiden menyampaikan hal ini. Banjir telah beberapa kali menimpa Provinsi Kalimantan Timur. Misalnya saja pada Oktober dan Desember tahun 2021 yang lalu. Melansir dari berbagai sumber, banjir di bulan-bulan terakhir tahun 2021 ini terjadi akibat hujan. Bukan hanya itu, hujan yang turun bersamaan dengan pasangnya air laut. Turunnya air hujan juga tak mampu ditampung oleh sungai-sungai, menyebabkan sungai meluap. Luapan sungai ini mencapai pemukiman sehingga menenggelamkan rumah-rumah warga. Setidaknya terdapat 101 rumah terdampak banjir yang tersebar di 3 rukun tetangga atau RT di Desa Bukit Raya, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Banjir juga merendam rumah-rumah di beberapa lokasi lainnya, seperti di Desa Sukaraja dan Kelurahan Sepaku dengan total 45 rumah. Banjir itu di seluruh dunia, nggak ada yang bebas banjir. Dari mana bebas banjir? Jerman banjir, Inggris banjir, dan mereka tidak semua banjir. Ada kawasan-kawasan yang tidak banjir, dan kawasan yang di situ aman. Kalau musim hujan datang ya, dampaknya lebih gini. Masyarakat ini harus dipindahkan ke sini itu. Kalau cepat dengan banjir besar, di sini tengah rumah semua yang ketinggian air. Perasaan mungkin jelas terpengaruh lagi, dan belum lagi sampah-sampahnya kan. Iya, benar kata Bapak Gubernur. Banjir memang bisa terjadi di mana saja. Lalu apakah pemerintah cukup lalai untuk membiarkan hal ini terus terjadi? Bukannya keledai saja tidak ingin jatuh ke lubang yang sama berkali-kali? Jika ketika musim hujan terjadi banjir, maka lain lagi dengan apa yang terjadi saat musim kemarau. Masyarakat menghadapi tantangan hidup yang berbeda, seperti yang dikatakan oleh salah satu warga yang ditemui oleh jurnalis Narasi TV pada 2021 kemarin. Ya kalau air di sini kalau lagi hujan sebulan nggak ada sudah beli air kita. Ya cowok air bersih itu susah di sini. Kita harus beli dari luar. Lebih jelasnya, sini aku beritahu. Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat harus membeli air sejauh 8 hingga 9 km. Sekali pembelian air bersih setara Rp60.000 yang hanya cukup untuk digunakan selama 2 hari. Jadi untuk sebulan, setiap rumah setidaknya harus merogoh kocek hingga Rp900.000. Ini hanya untuk keperluan mandi dan cuci-cuci ya. Kalau untuk dikonsumsi dan keperluan masak, beda lagi hitungannya. Untuk air bersih siap konsumsi, masyarakat menguras kantong lebih dalam lagi, minimal Rp1.200.000. Masyarakat terpaksa mengeluarkan uang sebanyak ini untuk diminum dan memasak, dengan harga yang sewaktu-waktu dapat menjadi lebih mahal. Setidaknya butuh dana Rp2.100.000 hanya untuk memenuhi kebutuhan air di rumah dalam 1 bulan. Kebayangkan seberapa berharganya air bersih di daerah ini? Jadi, jangan suka buang-buang air ya, baby girls. Tak berhenti di situ. Satu lagi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang terdampak oleh mega proyek ambisius ini,
Permasalahan yang terus-menerus dihadapi tanpa memandang musim hujan maupun kemarau. Dua permasalahan sebelumnya kerap dialami oleh masyarakat di darat. Mari sejenak menelaah kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir di Teluk Balikpapan. Perlu kamu ketahui bahwa Teluk Balikpapan adalah jalur akses masuk untuk konstruksi dan distribusi barang menuju ibu kota Nusantara. Wajar saja bila akan banyak kapal-kapal besar yang lalu lalang di sini. Dampaknya meresahkan bagi warga yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang sehari-hari menangkap ikan di teluk ini. Semakin masifnya aktivitas manusia berimbas pada ekosistem, membuat hasil tangkapan nelayan semakin berkurang drastis. Tak jarang nelayan harus pulang dengan tangan kosong dan menelan kerugian. Hal ini dibarengi dengan peraturan daerah baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di dalam perda ini dipaparkan bahwa Teluk Balikpapan bukan lagi area penangkapan ikan. Ya, saya ulangi kembali. Di dalam perda ini dipaparkan bahwa Teluk Balikpapan bukan lagi area penangkapan ikan. Jelas ya? Area penangkapan ikan hanya diperbolehkan di bagian luar teluk, di mana area ini hanya cocok bagi kapal-kapal yang berukuran lebih besar dari perahu sederhana milik sebagian besar nelayan. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu nelayan berikut ini. Tapi kan di luar itu kan kapal besar. Kalau kayak begini mau ke laut, sama aja bunuh diri. Sama aja bunuh diri. Sama aja bunuh diri. Sama aja bunuh diri. Jadi menurut kamu bagaimana, Bedikas?